Selamat pagi. Pagi ini saya akan mengangkat topik mengenai proses pengedokan dan overhaul mesin. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Nah, proses pengedokan dalam ini merupakan suatu maintenance rutin yang mengacu pada kelas kapal. Dalam hal ini, jika dokumen atau sertifikasi kapal sudah mengalami expire, perlu melakukan suatu perpanjangan. Maka dalam hal ini kita akan melakukan suatu proses pengedokan. Nah, langkah yang akan dilakukan untuk melakukan pengedokan adalah menaikkan kapal tersebut ke atas galangan kapal. Nah, dalam proses penaikan terhadap kapal ke atas galangan, ada beberapa galangan yang memiliki metode yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ada galangan yang menggunakan sistem kolam, di mana kolam tersebut dikeringkan. Setelah dikeringkan, begitu kapal memasuki area pengedokan, maka air tersebut akan dipompa, akan disirkulasi untuk menaikkan kapal tersebut ke atas kolam tersebut. Selanjutnya ada juga galangan yang menggunakan metode tarik, di mana kapal akan dipasang sebuah rel. Nah, rel tersebut sudah dipasang sesuai dengan kedudukan posisi kapal, maka pada saat kapal sudah berada pada posisi rel, maka rel tersebut akan ditarik menggunakan kekuatan winch. Nah, pada hari ini saya akan memperlihatkan gambar di mana kapal tersebut akan menaik galangan dengan menggunakan metode balon, di mana kapal dari laut dipasangkan balon. Setelah sampai pada ujung landasan dok, mulai dikembangkan balon-balon satu demi satu. Kapal ditarik, bodi kapal dipasang segel atau sering dikenal dengan bahasa kapalnya dipasang kupingan. Kemudian kupingan tersebut ditarik menggunakan wires dan menggunakan tenaga winch. Balon tersebut setelah kembang dikembangkan sampai memenuhi tingginya standar biasa sampai 1 meter. Nah, begitu selanjutnya, semakin melangkah ke depan, balon dipindahkan, dikembangkan. Memang proses ini ada risiko jika terjadi balonnya pecah, serta membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, setelah kapal berada di titik-titik yang sudah ditentukan, balon mulai dikempeskan. Nah, dengan metode balon seperti ini ataupun dengan metode rel, ketinggian memang tidak maksimum, karena pada proses maintenance, pada proses perawatan yang dilakukan di bawah lambung akan mengalami kendala-kendala. Posisi memang agak menyulitkan untuk melakukan pada bagian-bagian perawatan yang sangat-sangat penting. Pada bagian bottom plate, pada bagian lajur A maupun lajur B akan mengalami kendala pada proses sunblastnya. Nah, kapal sudah di atas galangan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana proses overhaul pada mesin Yanmar 6IM. Mari kita lihat gambarnya.
pada channel saya sebelumnya, saya sudah mengupas mengenai beberapa tipe overhaul atau penggantian ring piston, penggantian main bearing maupun crankpin bearing pada tipe mesin yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengupas overhaul pada mesin Yanmar 6 IEM WET. Nah, terlihat engineer sedang melakukan pelepasan terhadap silinder head, pelepasan terhadap piston, juga pelepasan terhadap crankpin bearing. Terlihat engineer melakukan pengambilan terhadap clearance daripada main bearing, memperlihatkan bagaimana engineer melakukan pelepasan terhadap liner. Untuk topik liner akan saya perdalam di next video. Bagaimana piston-piston itu sudah dilepas, nah, pada proses overhaul mesin Yanmar, saya perlihatkan gambarnya bagaimana silinder head tersebut sudah mulai tercabut. Nah, langkah kita pada silinder head perlu saya garis bawahi adalah melakukan pengecekan baik terhadap bushing, baik terhadap intake maupun exhaust valve-nya, begitupun terhadap kondisi setting intake maupun setting outletnya. Pada piston kita lakukan cleaning, pembersihan. Semua clearance kita ambil, grup daripada ring piston maupun gap pada ring pistonnya. Begitupun clearance terhadap pin pistonnya, clearance terhadap crankpin bearingnya. Begitupun untuk pada bagian crankshaft yang sudah terlepas crankpin bearingnya perlu kita lakukan pengecekan. Nah, pada bagian intake exhaust, jika memang layak atau bisa dipakai, jika running hour belum memenuhi atau masih dalam range normal, bisa dipakai kembali. Begitupun settingnya, semua kita lakukan pengecekan, kita lakukan pengukuran. Nah, terlihat pada gambar yang sudah saya perlihatkan pada proses tersebut, silinder mulai dibersihkan, mulai dilakukan penggantian, terlihat dilakukan pengambilan pengukuran terhadap clearance daripada main bearing, clearance terhadap crankpin bearing. Nah, begitupun semua pada proses perbaikan, semua pada proses clearance harus kita sesuaikan dengan manual book engine tersebut. Kita tidak bisa melakukan pengukuran mengacu pada analisa kita sendiri. Hal ini harus ditinggalkan. Kita harus mengacu pada manual book engine tersebut, berapa standar-standar yang diperbolehkan sesuai dengan manual book engine tersebut. Nah, demikian, sampai jumpa pada topik saya berikutnya.